kita gampang-gampangan, yang paling jago bikin bis itu siapa? Yang kita jaga, makanya saya bilang prinsipnya ya kualitas, Mas. Iya, benar. Jadi mau ngapa-ngapain ya kualitas. Nah, terus kudanya di dalam terus Adiputra kan. Iya, Nah, benar. sekarang ini lingkarannya itu hilang. Selamat datang di Harjay Podcast and Action. Halo, selamat datang kembali di Harjay Podcast. Senang sekali bisa hadir kembali ya menemani kalian para penggemar setia dunia transportasi khususnya Bus Harapan Jaya. Episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang istimewa juga, yaitu dari salah satu karoseri terbaik di Indonesia, yaitu Adiputra. Hari ini kita akan membahas banyak hal menarik seputar dunia karoseri, inovasi, hingga detail interior bus yang bikin pengalaman perjalanan itu makin nyaman. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Bapak David Jetro Kusumo. Terima kasih, Mas, sudah diterima. Iya, dari Adiputra. Nah, oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam nih, mungkin Pak David ya, bisa memperkenalkan diri dulu karena mungkin dari beberapa penggemar itu ada yang belum tahu ini, Pak. Oke. Jadi nama saya David Jetro Kusumo. Kalau boleh saya mendahului nanti mungkin kalau ada pertanyaan. Jadi saya ini adalah generasi kedua. Jadi founding father kita ini ada berempat. Dan memang tahun lalu itu salah satu founding father itu kan ayah saya. Nah, beliau sudah almarhum, jadi bulan 11. Jadi sekarang generasi kedua ini sebenarnya istilahnya sudah disiapkan lah dari beberapa tahun terakhir ini untuk mulai, bukan mulai belajar lagi ya, udah mulai istilahnya tongkat estafet itu mulai di generasi kedua. Jadi seperti tadi saya generasi kedua dan kita di posisi di manajemen ya toh. Jadi ya gitulah kira-kira begitu perkenalan singkatnya. Gak apa-apa, ini jadi teman-teman bisa lebih jelas ini. Ya. Terus kalau dari sejarah Adiputra nih Pak, gimana awal mula berdirinya Adiputra? Oke. Ini mungkin secara singkat aja. Jadi para founding fathers-nya Adiputra itu memulai dari tahun 73. 73 itu dimulai. Itu dimulai dari garasi rumah. Kebetulan waktu itu masih zamannya bikin Mitsubishi Colt T100 nggak salah. Dimulai dari T100. Nah, itu mungkin dimulainya di garasi rumah 1 unit, 2 unit. Nah, sampai beberapa waktu harus pindah karena sudah mulai dikomplain tetangga. Kan kalau zaman dulu kan belum full press atau apa, jadi masih kenteng kan ya, jadi berisik. Jadi waktu itu kita pindah ke satu lokasi, itu kalau mungkin yang familiar daerah Malang itu kita ngomongin daerah Betek. Nah, itu juga kita waktu itu masih kontrak. Sudah jalan beberapa saat dikomplain warga lagi karena mungkin daerah itu mungkin waktu, kalau sekarang kan udah jadi tempat bisnis ya, kalau dulu mungkin masih residensial ya. Nah, jadi kita dikomplain, kita pindah lagi akhirnya ke tempat yang Adiputra sekarang, cuman tidak luasnya belum sebesar yang sekarang. Nah, jadi saya lupa ya pastinya yang pindah di tempat kita sekarang ini, ya dari situlah kita berkembang pelan. Jadi kita tuh sebenarnya Adiputra itu dimulainya itu justru bikin istilahnya ya, minibus dari Mitsubishi. Nah, sampai kira-kira tahun 80 awal kali ya. Itu dimana kan zaman itu kan permintaan dengan supply itu kan gedean permintaannya jadi lebih besar, jadi bisnisnya bagus lah. Nah, kita memberanikan diri untuk invest itu mulai invest permesinan untuk karoseri ya. Jadi kita ya
bukan sombong ya, kita mempelopori waktu itu yang namanya full press body. Oh. Jadi mungkin kalau dulu kenal Suzuki Carry Adiputro itu kan Iya. sudah full press itu. Mm-mm. Hampir 0 dempul gitu. Jadi semua ada cetakan. Nah, di situ Adiputro mulai istilahnya mulai dapat nama, nanjak sampai kira-kira tahun 90 pertengahan. Nah, kita di situ mulai melirik, oh, ini industri bis ini juga bagus gitu. Jadi kita di situ mulai belajar, belajarnya itu juga waktu itu kita pertama bingung, waduh kita nggak ada pengalaman bikin bis. Nah ini gimana ya, kan nggak mungkin kita istilahnya belajar ke karoseri lain juga nggak mungkin ya kan. Jadi akhirnya itu diputuskan kita udahlah kita gampang-gampangan yang paling jago bikin bis itu siapa. Akhirnya kita melihat itu adalah di Jerman. Oh, iya. Jadi kita menjajaki hubungan dengan salah satu karoseri di Jerman. Mungkin banyak yang Harjai-mania ini kenal namanya Neoplan. Iya. Nah, di situ kita menjajaki, akhirnya mereka mereka juga setuju untuk istilahnya ya mungkin mereka buka cabang lah di Indonesia. Buka cabang di Indonesia. Nah, dari situlah kita mulai belajar bikin bis itu langsung dari istilahnya mbahnya langsung. Di mana itu Neoplan. Ya, dari situlah berkembang. Cuman setelah kita berhasil memproduksi beberapa unit tahun 98 Chrismon. Nah, Chrismon. Jadi di situ kita untuk menjual dengan istilahnya teknologi Jerman waktu itu terlalu mahal. Secara hitung-hitungan tuh nggak masuk gitu kalau hitungan Indonesia. Jadi akhirnya kita gimana? Jadi kita kan kita sudah belajar. Jadi kita berusaha ahli teknologi di mana yang menyesuaikan dengan pasar Indonesia. Bukan berarti di Indonesia ini jelek ya. Karena juga kan kita mengadop, nggak sembarang mengadop. Jadi mungkin bukan hanya, transfer teknologi itu apa? Berarti di down spec, Pak. Enggak juga. Karena kan Jerman kan mungkin infrastrukturnya bagus, semua jalan tol. Mulus. Terus dari Indonesia kan masih berkelok-kelok dan malah justru kita lebih bikin yang lebih kuat malah. Lebih kuat dengan kondisi Indonesia. Nah, dari situlah kita kita memulai mentransformasi sampai ya sekarang ini. Begitu. Jadi mengadaptasi ya istilahnya ya. Mengadaptasi dan menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya, betul. Berarti dengan tantangan-tantangan ya nggak sedikit ya sebenarnya tantangannya ya. Berat banget itu pasti. Berat. Tapi pasti ada semacam prinsip yang dipegang teguh ya. Betul. Nah itu apa ya, nilai atau prinsip apa yang paling dijaga oleh Adiputro sendiri? Jadi dari dulu sejak kita bikin yang Call T100 SS itu sampai Suzuki Carry, kenapa kita mau invest permesinan sampai full press body adalah sebenarnya kita ini mengedepankan kualitas. Mengedepankan kualitas. Justru kita ini lebih kita mengedepankan kualitas, kita rada bukan mengesampingkan ya, tapi mungkin prioritas kita ada kualitas. Jadi model itu kita otomatis kita berusaha bikin yang bagus. Cuman kalau sistem full press itu kalau sudah jadi full press kan menjadi standar. Iya benar. Jadi kita kalau dulu mobil-mobil kecil itu kan bisa mau pakai lampunya Mercy Tiger. Kan dulu ada tuh Mercy Tiger atau apa. Nah, kita nggak bisa. Karena kita sudah full press ya, satu desain, satu kualitas. Nah, itu prinsip garis bawahnya itu adalah kualitas. Jadi kualitas itu saya rasa bukan hanya Adiputro lah. Saya rasa semua bidang usaha kalau kita mau istilahnya duduk di papan atas lah, itu pasti yang dipegang adalah kualitas. Dan itu yang kita jaga sampai sekarang. Dan kedua setelah itu adalah komitmen kita ke customer. Jadi after sales service bagaimana supaya jangan, kan pasti istilahnya setelah barang keluar pastikan kita nggak bisa
tenang, pasti 100% mulus, nggak mungkin lah. Hmm. Cuman bagaimana kita menghandle itu secepatnya? Karena kan ini bukan dipakai pribadi, kan dipakai buat kerja. Jadi supaya bisa beraktivitas lagi unit itu. Itu yang 2 main point yang kita selalu pegang. Kualitas ya. Nomor 1 kualitas. Nomor 1 kualitas. Ya. Berarti berpegang teguh sama kualitas. Nah, selain dari body, tentu pasti ada nggak jauh-jauh sama kualitas interior juga nih ya. Nah, bisa diceritakan lebih detail ya tentang inovasi dan fitur-fitur unggulan di interior bus Adiputro nih, Pak David. Kita mungkin karena kan terlalu banyak ini ya generasinya body Adiputro ini kan kita sekarang udah di Jetbus 5. Iya. Udah di Jetbus 5. Jadi dari pertama itu mungkin kalau yang Harjamania atau Bismania lah ya, mengenal dulu ada yang istilahnya Royal Coach, terus tadi maju ke Jetbus 1, 2, 3, kita 4 memang nggak ada. Jadi kita langsung lompat ke 5. Kita ambil yang ke-5 aja. Jadi yang ke-5 ini ya otomatis lah kita istilahnya kalau manusia ini semakin dewasa kan semakin mateng ya. Apa yang menjadi prioritas kan semakin banyak gitu. Nah, khususnya kita ambil aja kasus Jetbus 5. Jadi desain Jetbus 5 ini jadi secara interior eksterior saya bahas semua ya. Oke. Jadi semuanya ini khusus Jetbus 5 ini karena kita sudah belajar dari generasi sebelumnya, kita ini mendesain kali ini tidak melulu estetika. Tetap estetika kita perhatikan lah ya. Cuman estetika ini kan agak subjektif ya. Kadang-kadang A suka, B nggak suka, betul. C itu. Nah, cuman yang lebih kita tekankan otomatis semuanya dimulai dari kualitas. Kita turun dari fungsi dan sampai keselamatan. Nah, yang desain Jetbus 5 ini kita memperhatikan bukan hanya estetika, tapi ada fungsinya nggak kita bikin nggak begitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari fitur yang kita sematkan atau mungkin model desain yang kita sematkan di Jetbus 5 ini, kita nggak hanya ini kalau diginiin bagus, cantik atau enggak, tapi ada fungsinya. Semua itu ada fungsinya. Nah, jadi makanya karena fungsi itu nanti mempengaruhi apa? Keselamatan. Karena kan ada fungsinya pasti ada gunanya. Betul. Pasti gunanya apa ya? Pasti untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang. Nah, kalau itu dari eksterior maupun interior. Nah, kalau interior contohnya kita sudah dari beberapa tahun belakangan ini kita tidak istilahnya mengharamkan itu colokan listrik. Itu nggak boleh. Colokan listrik yang kayak di rumah, stop kontak itu kita tidak boleh. Kita cuma boleh USB. USB-C sama USB-A gitu ya. Ya, itu karena kalau yang colokan listrik itu kan pemakaian dayanya kan gede. Jadi makanya kita itu terus contohnya kalau dari desain Jetbus 5 ini kita prinsipnya Adiputro ini tidak gebiar, tidak meriah. Tapi karena kita maunya itu penumpang duduk itu nyaman. Dari segi lighting, waktu siang, malam. Kalau malam kan kadang-kadang pengen tenang gitu ya. Nggak kalau waduh banyak lampu-lampu kan ya pusing juga. Ya, mungkin Mas juga udah tahu kan di Harjai juga ada Jetbus 5. Ada. Ya, nah jadi kita lihat memang kita bikin sederhana tapi tidak mengurangi fungsi. Itu Mas. Jadi kita tidak yang pokoknya gimana caranya bikin gebiar kayak diskotik. Tapi Mas, enggak Pak, aku lihat ada itu yang biasanya Jetbus 5 ada ini. Nah, itu permintaan customernya sendiri, ada mungkin mereka nambah sendiri atau apa. Tapi standar dari AP itu ya kayak begitu. Jadi yang kita bikin itu adalah simple tapi fungsional. Simple dan fungsional. Berarti Adiputro tetap tadi ya menjaga prinsip kualitas ya. Itu mulainya dari situ. Kualitas. Turunannya adalah keselamatan dan semuanya. Oke. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita saksikan dulu
iklan berikut ini ya teman-teman. Pakai HJX lebih mudah dengan fitur aplikasi HJX Retail. Fitur cek ongkir. Fitur ini memudahkan konsumen untuk cek tarif pengiriman paket atau ongkir resmi yang sudah ditetapkan HJX tanpa harus datang langsung ke agen. Fitur agen HJX. Fitur ini berisi alamat dan nomor telepon agen-agen resmi HJX tanpa khawatir adanya penipuan. Fitur alamat saya. Konsumen dapat menambahkan alamat bila ingin melakukan pengiriman paket dengan metode pengiriman A, D, DD, dan DA. Fitur antar kota. Fitur ini digunakan untuk melakukan pengiriman paket menggunakan HJX dengan berbagai tipe pengiriman agen to door, door to agen, door to door. Download sekarang dan nikmati keuntungannya. HJX melayani pick up dan antar sampai alamat. Daftar kota yang melayani pick up dan antar sampai alamat: Malang, Surabaya, Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Magetan, Maspati, Semarang, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bandung, Merak Banten, Subang, Purwakarta, Karawang. Kamu bisa pick up paket dengan aplikasi HJX Retail. Tunggu apa lagi? Kirim paketmu menggunakan HJX dan nikmati keuntungannya. Oke Pak David, kalau bicara soal keselamatan, tadi udah disinggung ya sebenarnya ya. Nah, apa aja sih standar atau uji coba yang dilakukan oleh Hadiputro sebelum unit bus ini benar-benar siap operasi, atau kalau Mania bilang itu siap rilis ya. Nah, itu ada standar uji keamanan yang seperti apa yang Hadiputro lakukan? Ya, otomatis seperti yang saya tadi udah bicarakan, sebelum kita mendesain bodi JetBus 5 ini kan kita pikirkan fitur-fitur keselamatannya. Mungkin saya tidak bisa sampaikan semua ya Mas ya. Iya. Nah, cuman salah satu kalau yang paling gampang dan saya rasa sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa karoseri. Beberapa karoseri itu adalah rollover dan semuanya itu pun kita lakukan semua, ya kan? Cuman yang kita dari kami bukan hanya dari Hadiputro melakukan apa ya, tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, betul kita harus lakukan itu. Tapi kita juga minta guidance. Kita tidak pernah merasa lebih pinter dari yang orang lain. Nah, contohnya begini, apa yang maksudnya itu, Mas? Jadi sebenarnya mungkin saya nggak bisa menyebut brand tertentu ya, Mas ya. Tapi ada satu ATPM di mana ATPM ini untuk setiap body maker atau karoseri yang membangun body di atas sasisnya ATPM tersebut, merek tersebut, itu mereka harus ada boleh dibilang sertifikasi. Sertifikasi. Setiap jenis sasis ya Mas ya. Setiap jenis sasis, mungkin ada yang sasis 12 meter, mungkin ada yang medium, ada yang tronton. Semua tipe jenis sasis itu, karoseri manapun yang mau bangun di atas dia harus disertifikasi. Dan itu sertifikasinya tidak mudah. Karena itu ada istilahnya, mereka ada istilahnya itu pagar-pagarnya Mas. Jadi tahap 1 dulu. Udah lulus belum lo? Nah, maju lagi. Ini kan itu dari tahapan kan kita dari body drop, body welding, nanti sampai pengecatan, interior sampai finish product. Itu mereka ada istilahnya apa ya? Step-stepnya lah. Nah, itu kita harus lulus semua, baru kita diberi sertifikasi. Nah, buat at least mungkin khusus buat Hadiputro itu sangat membantu. Sangat membantu karena itu kan pasti mereka ATPM bukan yang ecek-ecek Mas ya kan. Jadi mereka pasti standar internasional. Betul sekali. Nah, kalau kita sudah bisa penuhin itu, berarti kan mereka kalau sampai berani memberikan itu dan mereka pasti nggak sembarangan, berarti oke. Hadiputro atau siapa ini berarti sudah
masuklah Masuk kriterianya kriteria. mereka. Salah satunya itu. Terus kalau yang lain kita sangat juga istilahnya berkomunikasi cukup intens itu dengan pihak KNKT. Jadi di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, jadi itu nanti pihak KNKT juga akan kadang-kadang datang istilahnya ke masing-masing karoseri untuk gimana faktor fitur keselamatannya. Mereka juga akan melihat. Nah, kita juga kan pasti minta masukan ke dia. Bagaimana Pak ini begini, bagaimana Pak gitu. Mungkin juga berkaca dengan, sorry ya, mungkin kurang elok membicarakan, cuman mungkin kalau ada accident atau apa, kan itu kita harus berkaca, Mas. Betul. Oh ini kenapa ini? Kalau human error ya sudahlah gimana. Cuman kalau ada yang salah dari rancang bangun kita atau apa, kan kita harus oke. Nah ini kita bukan menutup diri Mas. Jadi kita berusaha gimana Pak kalau kita sekarang perbaikannya begini begitu. Open mind gitu ya. Harus. Karena kita ini belum istilahnya itu Mas, mobil ini bergerak di jalan. Kita mau mengantisipasi dengan teknologi apapun, kita nggak tahu. Kan kejadian di jalan ini kan banyak hal gitu loh. Jadi kan kita harus berarti harus misalnya kita harus kuatin di sini. Untuk faktor keselamatan kita harus tambahkan ini, itu. Nah, kita berusaha mengikuti peraturan pemerintah. Saya rasa pemerintah sebagai regulator membuat peraturan itu kan mereka juga pasti kalau mereka lebih ke keselamatan Mas. Betul. Karena kan membawa jiwa manusia. Iya. Nah, kita mau tahu itu gitu dan kita berusaha turutin apa yang dari peraturan pemerintah itu. Jadi kita nggak mau istilahnya apa ya Mas ya, nyolong titik lah gitu. Nah, kita tidak mau. Kita berusaha menuruti apa yang di dalam peraturan pemerintah. Kira-kira begitu. Iya, karena faktor safety tadi itu ya. Itu penting Mas, penting. Karena kita bawa manusia Mas. Betul sekali. Betul. Nyawa. Betul. Oke, Pak David. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya dari Instagram. Jadi kami kemarin sempat posting nih di Instagram. Oke. Nah, jadi kita mau podcast ini sama Pak David Jetro Kusuma. Wah, itu langsung rame itu di Instagram. Oh, gitu ya. Nah, di situ kita open Q&A. Ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh HJM atau Harjaimania. Teman-teman Harjaimania, terima kasih ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama ini. Ya. Tapi ini kayaknya pertanyaan mewakili kita semua nih. Oke. Kapan rilis JB6 nih kok? Nah, gini, ini tadi sebenarnya pertanyaan ini saya tunggu tadi saya mau masukin pertanyaan ini cuman nunggu aja lah. Jadi kalau di Adiputro ini karena kita gini Mas, mungkin juga Harjaimania juga banyak yang tahu di tempat kita itu kita kalau bikin semua bis Mas. Itu sudah kalau kita istilahnya ke tailor ya Mas ya, tukang jahit baju ya. Iya, tailor. Tukang jahit baju itu kan pertama kalau kita misalnya mau bikin jas, itu kan mereka harus bikin patronnya. Betul toh Mas? Betul. Diukur kan body kita ini. Patronnya dibikin, semua udah jadi, barulah dia tinggal jahit dari situ. Nah, kita tuh semua bis kita itu harus ada patronnya. Di luar dari patron itu kita nggak mau bikin. Jadi bisa dikatakan unit dari 0 sampai misalnya ke 1000 itu pasti sama. Ya membedakan ya spek ya Mas ya. Betul. Mungkin kan interior tuh toilet kiri, toilet kanan, non smoking atau apa. Cuman secara struktur itu pasti sama. Karena saya sekali lagi saya mengharamkan orang saya waktu bikin di lapangan itu pakai meteran, pakai apa itu tidak boleh. Ngapain pakai meteran lagi kalau sudah ada patronnya? Kan lebih enak. Betul. Iya kan? Betul. Kan jadi kan lebih standar. Nah, karena juga kita dari tadi desain. Nah, kalau di Adiputro nih Mas, dari desain lampu, mungkin JB5 itu bisa dilihat semua ya. Itu kita itu semua desain itu in-house. Ya, kita desain sendiri di dalam, kita mau lampunya bentuknya kayak gimana, kira-kira lensanya kayak gimana atau apa, baru kita buka
cetakan. Jadi kita itu, mungkin masih bingung ya. Jadi banyak supplier variasi atau yang pendukung karoseri di Indonesia ini yang sudah mungkin punya katalog lampu depan bis yang terbaru di luar itu gimana. Nah, ini Mas, mau yang mana? Nah, kita tidak. Jadi kita buka desain sendiri, kita cetak. Jadi itu desain pasti punyanya Adi Putro. Pasti punyanya Adi Putro. Nah, dari situ kan otomatis kita buka cetakan, bukan apa istilahnya buka apa ya, dash itu Mas, molding. Itu kan nggak murah juga. Betul. Nggak murah juga. Nah, jadi akhirnya kenapa kita berusaha desain Adi Putro ini, kita prinsipnya itu sekali lagi kualitas, keselamatan, fungsional dan sebagainya. Tapi yang penting juga long lasting, Mas. Untuk beberapa tahun ke depan. Ke depan. Nah, menjawab pertanyaan tadi ini, saya masuk. Kita Adi Putro itu biasanya tuh minim 4 tahun itu paling cepat. Paling cepat itu. Tapi kebanyakan rata-rata kita tuh 5 tahun. Sampai kadang-kadang lebih. Karena kenapa Mas? Kok orang kan bisa enakan yang refresh terus. Saya juga mikirkan dari user. Di mana di sini adalah perusahaan otobus. Nah, kasusnya di sini misalnya Harapan Jaya. Kalau saya ganti terus, apa nggak bingung? Spare part lampunya ini baru 2 tahun JB5, ini JB6, JB7, lah terus nyetok lampunya sedangkan bisnya ini belum rusak, Mas. Tapi karena pemakaian mungkin ya lampu ada yang putus atau yang rusak atau ada accident amit-amit ya kan. Nah, nyetoknya mau gimana? Nah, itulah ya kenapa kita kalau desain itu kita berusaha bukan ngomong lama ya, bukan ngomong cepat. Kita kira-kira bikin lagi itu yang pantas lah. Seenggaknya kasarnya hitungannya sudah masuk lah. Udah balik modal juga dari kitanya gitu Masnya. Kira-kira begitu Mas. Oke, Mas. Mantap jawabannya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Aditya Marvin. Nah, apakah Jetbus adalah nama abadinya produk Adi Putro? Nama abadi itu maksudnya gimana ya kira-kira ya? Mungkin karena dari Jetbus HD ya, Jetbus 1, Jetbus 2, Jetbus 3, Jetbus 5 gitu. Jadi perusahaan kita namanya Adi Putro. Ya, PT-nya namanya PT Adi Putro Wirasjati. Tetapi istilahnya brandnya itu adalah Jetbus. Nah, ini sekalian ini mungkin boleh saya tambahkan. Banyak tanya Jetbus itu apa toh Pak gitu. Nah bisa tadi di Mas siapa namanya? Mas Aditya. Mas Aditya mungkin bisa tahu nama lengkap saya itu kan David Jetro Kusumo. Nah, jetnya itu diambil dari Jetro Kusumo, Mas. Nah, biar banyak yang tahu. Jadi makanya Jetbus. Jetro Kusumo Bus. Makanya dari situ kita pakai menjadi brand kita. Nah, tinggal variannya apa? Kalau yang double decker itu kan Jetbus SDD. Terus Jetbus HDD, MHD, SHD. Nah, terus juga generasinya Jetbus 1, 2, 3, 5. Gitu. Itu udah jelas banget ya. Sekarang lanjut lagi. @Arifudin 881. Nama Jetbus sudah ada sejak tahun berapa? Waduh, ini. Saya kadang-kadang kalau ditanya gini nih pernah menjebak ini kan. Karena Bismania ini lebih jago sama saya. Saya tuh lupa ya dimulai dari Jetbus 1 itu. Berarti Jetbus 1 tuh saya lupa berapa ya. Kira-kira ya mungkin 2000 awal itu. 2000 ya pokoknya dimulai di Jetbus 1 deh, Mas. Itu setelah Marco Polo, bukan? Atau setelah Setra? Setelah Marco Polo ya. Mungkin setelah ya. Marco Polo, ya. Travego. Ya, setelah Travego itu. Ya, setelah Travego ya. Enggak, Mas, setelah Travego ada Setra. Masih ada Setra. Nah, pokoknya generasi Jetbus pertama lah.
Iya, ya coba. Jadi saya rada malu juga, tapi diselidiki sendiri. Jetbus pertama itu kapan keluarnya ya? Dimulai dari Jetbus pertama itu, generasi pertama. Oke. Sebelumnya kan masih pakai Royal Coach itu gitu. Royal Ya, Coach SE. ya betul. Oke. Lanjut lagi. Dawa Abdullah 31. Apa nih resep rahasia? Waduh. Di balik banyaknya orderan di karoseri Adiputro. Udah rahasia dapur Waduh, ini. resep segala ya ini ya. Yang pasti resepnya harus terima kasih sama yang Maha Kuasa, Mas. Yang Betul. kasih rezeki ini yang ngaturkan di atas semua. Nah, tapi kalau sudah dari yang Maha Kuasa mempercayakan kita dengan, kan mau sedikit banyak ini kan titipan, Mas. Nah, gimana kita mengolahnya? Mengolahnya resepnya apa ya? Yang tadi saya bicarakan, ini dari tadi kita bicarakan dari kualitas, apa itu. Ya itu aja, Mas. Yang kita jaga, makanya saya bilang prinsipnya ya kualitas, Mas. Iya, benar. Jadi mau ngapa-ngapain ya kualitas. Gitu aja. Dari situ turunannya tadi kan ada keselamatan, pasti fungsional dan sebagainya desain, gitu dan ya. lain-lain. Kita pertahankan itu. Jadi prinsipnya ya itu. Udah. Prinsipnya Adiputro, teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi. Ali.4575. Asal usul nama Adiputro dari mana nih? Nah, asal usul dari nama Adiputro itu dari founding fathers lagi ya. Jadi Adiputro itu kan dari, mungkin saya juga bisa tolong dikoreksi Mas ya, itu dari bahasa Jawa kuno. Adi itu kan baik. Baik. Putro itu kan anak laki. Nah, karena yang diri kan anak-anak cowok ini. Jadi ya simpel aja. Anak-anak laki yang baik. Jadi dimulai dari situ. Nah, kalau logo mungkin saya tambahkan logo kuda. Sebenarnya logo kuda ini kita tidak ada yang jago filosofi atau apa enggak. Karena dari waktu itu dari founding fathers mikir, waduh ini lo kan masa nggak ada logo. Nah, logo ini kita lihat itu nggak salah kalau saya pernah tanya ke papa saya itu dari logonya Mitsubishi. Mobil apa ya, mobil Gallon atau apa yang zaman dulu ya, itu ada kudanya atau apa. Nah itu kira-kira begitu Mas, diadop dari situ ya, disesuaikan lah. Cuma di itunya kira-kira gitu. Cuman kalau ditanya setelah itu mereka, wah cocok ini kuda. Kenapa? Kuda ini kan terus lari. Sama kayak Harapan Jaya kan. Jadi kuda ini terus lari. Nah perkembangan logo Adiputro ini juga bisa dilihat Mas. Dulu logo Adiputro kudanya itu dilingkarin. Ada lingkarnya. Oh iya. Nah, terus kudanya di dalam terus Adiputro kan. Iya. Nah, sekarang ini lingkarannya itu hilang. Karena sekali lagi founding fathers punya pikiran jangan terkungkung kudanya. Kuda ini kan harus lari. Nah, kalau di lingkaran kan terkungkung. Nah, sekarang biar lepas gitu, Mas. Otomatis dengan kendalinya putra-putra yang baik ini. Mantap. Jago filosofi ya Mas Jaya. Bohong ini, akhirnya jago di filosofi. Tadi bilang nggak jago. Aduh, dihapusi aku. Oke, ini last question ini. Ada @busin_mr. Ini agak panjang. Apakah ada gebrakan baru nantinya yang sekarang sudah menjadi apakah ada gebrakan baru nantinya yang sekarang sudah mencapai Jetbus 5? Apakah ada tambahan nantinya menjadi Jetbus 5 Plus? Ini hal yang cukup menarik dikarenakan sekarang sudah banyak PO maupun perusahaan bus yang request sesuai dengan keinginan mereka, bahkan melebihi apa yang sudah ditawarkan dari karoseri. Sebentar, berarti itu maksudnya secara desain? Iya. Secara desain kita tidak ada. Sementara waktu dan mungkin tidak ada. Karena sebenarnya gini Mas, nah ini gampang lah, ini biar enak cerita-cerita ya. Ada istilah plus itu, saya tahu itu ini istilahnya gorengan nama plus ini, itu dimulai dari Jetbus 3. Jetbus 3 kita keluar, tahu gitu ada revisi. Sebenarnya bukan revisi, ada perubahan sedikit di fog light. Makanya jadi perusahaan otobus ini, wah ini kan rada baru Pak, kasih aja plus gitu Pak. Nah sebenarnya itu kita harus akui waktu Jetbus 3 kita desain,
dari yang seperti saya cerita ya Mas ya, kita Mm. kan desain, kita buka cetakan, Iya. ya kan, karena supplier kita dari luar. Nah, waktu kita desain lampu, istilahnya headlight, tail light, mungkin lampu-lampu ornamen termasuk lampu fog light itu, Mm-mm. kita memang waktu itu antara desain jadi kita menyerahkan ke supplier sampai mau tanggal rilis itu mepet. Ya, mepet. Akhirnya yang mampu mensuplai barang yang kita minta itu semua itu kecuali fog light. Oh. Ingat ya Mas, fog light JB3 yang Mm-mm. ya yang kayak segitiga gitu ya. Iya. Ya. Kayak Nah, kursor. itu satu-satunya dari supplier yang terlambat. Oh. Tapi kita harus rilis di acara Gias waktu itu. Oh. Jadi makanya ya sudahlah kita jalan dulu. Kita jalan dulu dengan fog light yang istilahnya manual. Mm-mm. Tapi setelah itu datang ya kita sematkan. Padahal kita sudah ngomong kan, Pak nanti kita ini ya. Nah cuman mereka biar kelihatannya kan refresh. Wih tambah plus. Jadi kesannya tuh mereka kadang-kadang menunggu JetBoost 5 ini ada 5 plus nggak? Mm-mm. Saya bisa pastikan tidak ada. Oke. Siapa ini? Karena kita kali ini kita belajar dari pengalaman, kita siap desain dari tanggal rilis sama apa itu udah cukup waktu. Oke. Jadi apa yang ide kita, istilahnya apa ya, hasrat kita curahkan JB5 ini ya sudah tertumpahkan. Mm-mm. Nah, cuman kalau mungkin perkembangan waktu atau apa ya kita nggak tahu ya, Mas. Sementara tidak ada dan belum kepikiran saya. Nah, kalaupun ada ya nanti kita lihat. Cuman sementara belum ada. Sementara belum ada. Apalagi ganti model JB6 belum ada. Belum ada. Belum Masih ada. jauh. Masih jauh, masih jauh. Oke, itu aja sih pertanyaannya dari teman-teman Harjay Mania. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan pesan atau harapan untuk penggemar setia Harapan Jaya dan Adi Putro Ya. yang sedang mendengarkan. Ya, yang pastinya tetap setia sama Harapan Jaya karena saya sudah kenal dengan owner dari Harapan Jaya ini cukup lama. Mereka saya rasa visi dan misinya hampir sama dengan kita lah. Mengembang kualitas, keselamatan dan sebagainya. Jadi saya rasa nggak salah milih Harjay. Oke. Nggak salah milih Harjay. Ya, tapi tolong juga dari penumpang juga kita kan boleh ya Mas ya kasih masukan ya. Boleh. Kita dari karoseri maupun dari perusahaan otobus berusaha menyediakan fasilitas yang baik dan aman. Nah, tolong jangan istilahnya apa ya, mungkin bukan dirusak ya, cuman jangan disalah pemakaian lah. Kira-kira aturan yang sudah dikeluarkan, apa mungkin ya tadi sebenarnya kayak colokan listrik atau apa. Mas, sekarang saya nggak bisa ngecharge power bank. Nah, itu kan di pesawat aja lo nggak boleh udahan. Iya. Sudah tidak boleh. Ya kan kalau pesawat, industri pesawat dengan kita kan ya mereka kita nggak kalah bagus, cuma kan mereka lebih advance. Itu aja mereka tidak memperbolehkan. Itu salah satu contoh ya Mas ya. Jadi saya rasa kita sama-sama merawat, membuat baik bis armada Harapan Jaya maupun Adi Putro ini bisa menjadi pilihan transportasi yang aman dan nyaman. Itu Mas. Mantap. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak David Jetro-Kusumo. Percakapan ini luar biasa banget dan semoga Adi Putro terus maju. Amin. Menghasilkan inovasi yang membanggakan baik Amin. dari Terima kasih. teknologi, keselamatan, kenyamanan interior. Dan untuk teman-teman Harjay Mania, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung.